saya sedang berjuang juga dalam rangka konsentrasikan semua kekuatan, pemikiran, dan semangat kita untuk bisa berkumpul dan memperjuangkan. Dan ternyata memang ketika berkumpul semangat itu jadi menular. Dan karena semangat itu menular, justru tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Karena memang semangat yang menular itu adalah kebaikan. Adalah energi, endorfin yang bisa membuat kita bahagia dan terus bergairah untuk bekerja. Mengapa itu saya sampaikan? Juga relatif berkorelasi kuat dengan somasi yang sudah kita lakukan 3 kali somasi terkait dengan pernyataan tidak benar dan keterangan yang tidak benar yang disampaikan dengan sadar dan dengan sengaja oleh kesehatan. Dan karena itu materinya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Iqbal, adanya informasi yang benar, keterangan yang tidak pada mestinya, dan ungkapan yang menuding, semua itu mengakibatkan harga obat yang mahal, kemudian merugikan rakyat. Dan karena itulah kita melakukan somasi sebagai peringatan. Secara teknis somasi adalah peringatan, tapi secara mentally sebenarnya itu adalah memberangus arogansi daripada Menteri Kesehatan yang menganggap bahwa semua bisa ditekan kalau memang dokter ini memang harus diperlakukan seperti itu. Dan saya kira itu lebih dari sekedar teknis peringatan, somasi, tapi ini adalah dalam rangka untuk melakukan penyetaraan kembali posisi dan kehormatan dari dokter dan organisasi profesi. Dan karena itulah dia tidak bisa berhenti hanya sebatas teknis somasi, kemudian dan juga tidak bisa dilepaskan dalam situasi terkini perkembangan mutakhir RUU Kesehatan yang kemudian berkembang sedemikian rupa, kondisi yang sedemikian rupa dengan turunnya ribuan, ya sekitar 10 ribuan dokter gigi dan tenaga kesehatan lain pada 2 titik di Jakarta dan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga itu menjadi keadaan, kondisi, dan situasi yang tidak bisa lepas dari setting sosial bagaimana somasi itu dipahami. Dan oleh karena itulah maka situasi yang berkembang sedemikian rupa, semangat yang menular, dan pemahaman yang begitu kuat untuk terus kompak, ternyata kekompakan itu juga menular. Mengapa begitu? Terbukti memang 5 organisasi profesi yang sekarang masih tetap kompak dalam satu sekber aset bangsa, itu adalah kondisi yang memang menjadi kondisi yang sangat produktif bagi dinamika yang ada sekarang. Oleh karena itu, maka 2 hal tadi, betapa semangat itu menular, kemudian kompakan itu menular, maka konten dan materi yang ingin kita sampaikan dalam siaran pers pada hari ini dan pertemuan hari ini tidak hanya sekedar sebatas perkembangan somasi yang sudah kita lakukan. Itulah yang menjadi argumentasi dan alibi mengapa 5 materi somasi ini itu tidak lepas dari situasi terkini, yaitu terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Nah, untuk itulah maka pada bagian-bagian penting yang ingin saya sampaikan dari 5 poin dari somasi ini punya latar belakang karena berbaurnya antara semangat yang ada di kalangan organisasi profesi dan kekompakan, dan karena itu forum dokter ini merasa penting untuk menjadi bagian yang penting
dan sangat penting dari upaya kita untuk mempertahankan hak-hak konstitusional dan hak hukum dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, walaupun saya lebih suka menyebutnya sekarang adalah aparatur medis dan aparatur kesehatan, dalam rangka mempertahankan hak-hak tersebut dengan meminta agar dihentikannya pembahasan RUU Kesehatan. Baik untuk itu, dengan latar seperti itu, dengan adanya blending suasana yang seperti itu, saya diperintahkan oleh Ketua Forum melalui Sekretaris Forum Dokter Bahar, malam-malam saya sedang bersiap-siap untuk berdoa menuju tempat peristirahatan, walaupun bukan yang terakhir kali, tapi dengan semangat pada waktu setelah itu juga saya mempersiapkan bahan dan mengkonsultasikannya pada Dokter Bahar. Maka sampailah pada sebuah pagi yang sangat berkah, saya mengirimkan naskah dan akhirnya kita akan sajikan pada hari ini sebagai sebuah bahan untuk kita perihal perkembangan situasi somasi dan perkembangan situasi RUU Kesehatan hari ini dalam konteks kita berbangsa dan negara menjaga konstitusi. Oleh karena itu, dengan menyimak perkembangan RUU Kesehatan yang ada, maka tindak lanjut somasi terhadap Menteri Kesehatan, kami dalam hal ini adalah Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa, menyampaikan 5 butir pernyataan atau siaran pers. Pertama, Forum Dokter, saya menyebutnya dengan ringkas begitu saja, mendesak pemerintah menarik semua DIM, daftar inventaris masalah, dan menghentikan pembahasan RUU Kesehatan sesuai dengan tuntutan aksi damai ribuan sejawat tenaga medis dan kesehatan dari 5 organisasi profesi Senin 8 Mei 2023 yang lalu. RUU Kesehatan terlebih lagi sejumlah DIM yang garis kebijakan politik hukum pemerintah Kemenkes menihilkan kepentingan rakyat atas perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, memberangus kelembagaan yang efektif yang selama ini berfaedah bagi sistem kesehatan, yaitu KKI, FKDKI, kolegium, dan organisasi profesi yang dihapus dan kemudian hendak diambil alih menjadi kekuasaan dalam satu tangan pemerintah pusat, JQ Kementerian Kesehatan, termasuk dalam hal kaitannya dengan surat tanda registrasi atau STR yang menjadi selama ini adalah merupakan kewenangan dari lembaga Konsil Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga negara tambahan dan juga meniadakan syarat rekomendasi organisasi profesi. Garis kebijakan DIM, sejumlah DIM pemerintah tersebut, itu adalah penumpukan total kekuasaan eksekutif yang sentralistik, yang merupakan keadaan kemunduran, adanya absolutisme. Hal itu nyata terbukti dengan DIM 153 dan dari pasal sisipan, pasal 14A, yang merupakan pasal yang justru bertentangan diametral dengan garis kebijakan DPR, yang justru hendak mempertahankan atau masih mempertahankan dan mengakui kelembagaan-kelembagaan yang telah terbukti efektif, ajak, dan gayeng tersebut dalam sistem kesehatan yang sekarang sudah kita jalankan. Kedua, adanya pasal sisipan tadi, pasal 14A, DIM 153, merupakan tindakan yang nyata-nyata menabrak kaedah hukum konstitusi dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Kita menerapkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk yang terakhir adalah putusan MK nomor 10 tahun 2017, termasuk DIM-DIM turunannya, sehingga memberangus KKI, memberangus MKDKI, memberangus kolegium, dan memberangus organisasi profesi dalam konstelasi ruang lingkup materi muatan RUU Kesehatan. Jadi seakan-akan organisasi profesi, kolegium, KKI tidak berguna di dalam ruang lingkup, di dalam arsitektur RUU Kesehatan. Ini adalah sebuah keganjilan. Bagaimana mungkin Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa organisasi profesi adalah stakeholder utama dalam sistem kesehatan, tetapi eksistensi kelembagaannya dan materi muatan tentang organisasi profesi, begitu juga KKI dan kolegium serta FKDKI ditiadakan. Ini adalah sikap yang
contradictio in terminis dan in substantive. Karena bagaimana mungkin stakeholder utama tapi menjadi tiada. Karena itu adalah kesalahan yang paling mendasar. Dan kesalahan itu justru merupakan bentuk yang tidak bisa dinafikan sebagai pelanggaran, menabrak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penghapusan tadi dengan DIP 153 pasal 14A tak bisa dinafikan sebagai adanya keadaan yang merupakan kegaduhan dan ketegangan serius dari komunitas dokter gigi, perawat, bidan, dan apoteker dari kalangan 5 organisasi profesi tersebut. Hal itu nyata, terbukti, konkret sebagai realitas sosial adanya aksi damai dari Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa, Aset Bangsa pada Senin 8 Mei 2023 yang lalu di Jakarta. Dan bukan hanya di Jakarta, bukan hanya pada 2 titik di Jakarta, tapi pada berbagai daerah atau kota di Indonesia. Sebab itu beralasan ini merupakan hal yang terkait dengan kondisi dan kondusivitas kita di dalam bangsa dan bernegara. Ketiga, Forum Dokter telah melayangkan 3 kali somasi pada Menkes, namun tidak menjawab substansi somasi-somasi yang diajukan. Menkes hanya menawarkan untuk acara diskusi. Saya katakan, substansi somasi adalah substansi hukum. Substansi somasi bukan permintaan permohonan untuk melakukan acara diskusi. Oleh karena itu, forum dan sejumlah elemen tenaga medis, yakni Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, saya ingin jelaskan sekali lagi, tegaskan, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, ini ketuanya ada di sini, dan sejumlah institusi formal dokter yang merupakan bagian daripada keluarga besar Ikatan Dokter Indonesia dari berbagai daerah, dari pengurus daerah dan pengurus wilayah, telah bertekad kuat segera melakukan upaya hukum, yaitu laporan pengaduan dan atau gugatan hukum terhadap Menteri Kesehatan dan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Dalam hal kebijakan dan substansi materi sejumlah DIM RUU tersebut yang menabrak kaidah hukum konstitusi dan sejumlah putusan MK telah menimbulkan keresahan masif dari tenaga medis dan tenaga kesehatan dari 5 organisasi profesi sebagaimana terbukti dengan aksi damai aset bangsa tersebut. Yang keempat, oleh karena sejumlah DIM RUU Kesehatan yang diajukan pemerintah menghapuskan kelembagaan hukum dan yang telah eksis, telah efektif, dan telah berfaedah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dan juga telah absah dan konstitusional sesuai dengan putusan-putusan MK, maka tindakan, ya sekali lagi, tindakan kebijakan adalah tindakan mengajukan sejumlah DIM tersebut yang menegasikan, menghapuskan, dan memberangus kelembagaan-kelembagaan tersebut, hemat saya, dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum, yaitu melawan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Bukankah MK selalu mengingatkan bahwa siapapun, termasuk pemerintah, termasuk Menteri Kesehatan, harus mematuhi, melaksanakan, dan menjalankan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana mungkin Menteri Kesehatan tidak merasa terikat dan tidak merasa penting untuk mengharmonisasikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan, khususnya DIM yang diajukan oleh Menteri Kesehatan sebagai koordinator Menteri untuk RUU Kesehatan. Oleh karena itu, bukan hanya persoalan administrasi belaka, bukan hanya persoalan akademis penyusunan DIM, menurut Forum Dokter, dan karena itu beralasan menyerukan keberatan atau komplain konstitusional komplain pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin karena telah tidak mematuhi putusan-putusan MKRI yang berkekuatan hukum mengikat dan berlaku secara umum erga omnes. Jadi tidak ada satupun pihak yang boleh lepas dari putusan-putusan MK tersebut, termasuk dalam merumuskan DIM yang terkait dengan RUU Kesehatan. Yang terakhir, untuk itulah dan untuk
menjaga konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pula untuk meredakan keresahan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terbukti menunjukkan keresahannya dengan aksi damai dari 5 organisasi profesi dan demi menjaga kondisi nasional yang kondusif, maka demi konstitusi dan demi kebaikan bangsa, Forum Dokter Peduli Pertahanan Kesehatan Bangsa meminta agar agar yang terhormat Presiden RI dan Bapak Menko Polhukam mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mematuhi semua putusan-putusan MKRI dalam merumuskan sejumlah DIM RUU Kesehatan. Yang kedua, meminta agar Menteri Kesehatan menarik sisipan pasal 14A DIM 153 dan sejumlah DIM turunannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, agar menghentikan pembahasan RUU Kesehatan sesuai petisi aset bangsa, dan karena itu Forum Dokter ini confirm dan tegak lurus dengan petisi aset bangsa untuk pembahasan yang lebih mendalam dan berpartisipasi bermakna, meaningful participation secara kualitatif, substantif yang bertanggung jawab, bukan hanya kuantitatif statistik belaka. Jakarta, 12 Mei 2023, atas nama Forum Dokter Peduli Pertahanan Kesehatan Bangsa, Dr. Iqbal Mukhtar, Dr. Hazi Nazrial Nazar, SPB, Pinakska MHKes, Dr. Muhammad Baharudin, SPOG Mars, dan saya sendiri kuasa hukum Forum Dokter Peduli Muhammad Joni. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai rangkuman bahkan melengkapi isi daripada siaran pers ini. Berkenan untuk para hadirin pada hari ini dan juga wabil khusus anggota Forum Dokter menyampaikan tambahan, mengoreksi ataupun melengkapi hal-hal yang justru sangat diharapkan menjadi pencerahan bagi bangsa kita, warga kita, dan tetap menjaga spirit semangat yang harus kita tularkan bagi seluruh segenap komponen aset bangsa demi menjalankan hak konstitusi kita. Maaf atas sang hilaf, ampun tak santun, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.